Bisa dijelaskan nih gimana kronologinya nih? Hari ini ada untuk apa sih? Ada agenda apa aja? Oke, boleh buka. Oke, saya buka ya. Masker saya buka. Pertama-tama selamat sore buat rekan-rekan wartawan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik hari ini. Pada hari ini 14 Juli 2022 saya menggelar konferensi pers mengenai musibah penipuan yang saya alami bersama suami saya Vincent dan juga kuasa hukum saya Ibu Elsa Syarif dan juga tim. Jadi penipuan ini bermula saat saya pindah ke Bali waktu 2020. Saya ditawarin untuk endorse mobil bekerja sama dari TripID, di mana skemanya saya dipinjamkan mobil Alphard milik TripID selama 1 minggu dengan imbalan promosi TripID di Instagram dengan kontak person waktu itu Ibu Claudia. Ketika Alphard diantar oleh Claudia, dia menyampaikan bahwa bosnya komisaris TripID bernama Christopher Stefanus Budianto atau yang biasa dipanggil Stephen ini ingin bertemu dan mengajak makan malam bersama-sama juga dengan pacarnya Ibu Tiffany. Setelah pertemuan itu kita saling bertemu dan membicarakan kerjasama bisnis. Kerjasama bisnis yang dimaksud oleh Stephen adalah saya menitipkan mobil pribadi saya Alphard dengan plat nomor B73DAR untuk disewakan oleh Stephen melalui perusahaan TripID-nya selama 1 tahun. Karena mobil tersebut saat itu tidak saya gunakan berada di Jakarta, maka Stephen menawarkan untuk mengambil mobil tersebut di Jakarta dengan pembagian keuntungan 66 juta per 3 bulan. Dan Stephen bilang kalau BPKB dan STNK mobil saya harus disimpan oleh Stephen karena mobil tersebut akan disewakan ke salah satu aparat negara, jadi status kepemilikannya harus jelas dan mobil tersebut akan diganti plat nomornya sementara. Karena saya percaya dengan Stephen, saya memberikan BPKB dan STNK mobil saya kepada Stephen. Seiring berjalannya waktu, pada saat saya membeli mobil Mini Cooper untuk saya pakai secara pribadi, Stephen kembali menawarkan agar mobil tersebut disewakan kembali dengan pembagian hasil 35 juta per bulan. Dikarenakan mobil Mini Cooper tersebut masih memakai plat bantuan, maka Stephen menawarkan kembali untuk dibantu percepatan pengurusan BPKB dan STNK-nya. Saya kembali mempercayakan hal tersebut kepada Stephen dan Stephen meyakinkan saya agar menyimpan BPKB dan STNK mobil saya tersebut. Setelah itu Stephen selalu menawarkan beberapa mobil yang akan dijual ataupun digadaikan oleh orang lain kepada saya. Saya tertarik dengan mobil-mobil tersebut sehingga saya membeli mobil 4 unit Alphard dan menerima gadaian dari pemilik mobil 2 unit Porsche dan 1 unit Hummer melalui Stephen dengan perjanjian lewat dari 2 bulan maka kendaraan yang digadaikan akan menjadi milik saya. Dan Stephen kembali menawarkan mobil-mobil tersebut untuk disewakan melalui perusahaan TripID milik Stephen dengan pembagian keuntungan yang berbeda dari setiap mobilnya. Selain mobil-mobil yang dimiliki saya dan mobil yang digadaikan kepada saya melalui Stephen, Stephen juga menawarkan untuk patungan membeli 1 unit Mercedes-Benz S-Class dikarenakan sudah ada penyewa dari salah satu kedutaan besar Arab untuk kendaraan operasional duta besar tersebut, serta 1 unit Land Cruiser yang sudah ada penyewanya dari corporate selama 1 tahun. Semua kendaraan mewah tersebut Stephen bilang akan disewakan oleh aparat serta pejabat negara, serta akan disewakan untuk operasional kendaraan G20 di Bali dan pembagian keuntungan yang berbeda-beda di setiap mobilnya. Keseluruhan hasil kerjasama tersebut akan dibayarkan per bulan oleh Stephen. Kembali lagi Stephen meyakinkan bahwa BPKB dan STNK akan dipegang oleh Stephen karena plat mobilnya akan diganti sementara. Selain mobil-mobil mewah tersebut, ada pula uang sebesar 30.000 US dollar yang diiming-imingi oleh Stephen akan dibeli sebesar 15.000 per dolarnya.
2 bulan setelah pembelian mobil Mercedes-Benz S-Class, saya dihubungi oleh dealer mobil tempat kami membeli mobil tersebut di Jakarta, menanyakan bahwa saya apakah benar menjual mobil tersebut kembali, dan saya menjawab bahwa mobil tersebut tidak saya jual, melainkan saya sewakan kepada Stephen. Awal mula saya menyadari terjadinya penipuan ketika Stephen mengkonfirmasi bahwa transferan pembelian uang USD sudah ditransfer kepada saya sebesar 300 juta. Setelah saya cek, ternyata transferan tersebut tidak masuk, dan akhirnya saya mengecek semua transaksi yang dikirimkan oleh Stephen kepada saya. Semua uang tersebut ternyata tidak pernah masuk ke rekening saya. Hanya ada beberapa di awal saja saat mobil Alphard dan mobil Mini Cooper. Selebihnya Stephen mengirimi saya bukti transfer palsu, termasuk transfer pembelian US dollar. Selain itu, pada saat saya sedang di Jakarta bersama suami saya Vincent dan asisten rumah tangga saya di Bali, mengabarkan bahwa mobil Hummer yang saya beli dari Gadai dibilang Stephen digadaikan kepada yang digadaikan oleh Stephen, diambil oleh orang yang mengaku pemilik mobil tersebut, dan menurut pengakuan orang tersebut tidak pernah mengadaikan mobilnya. Selain itu juga perihal mobil Mercedes-Benz yang sempat ditanyakan oleh dealer mobil tempat saya membeli mobil tersebut, ternyata benar-benar telah dijual oleh Stephen. Ketika saya menanyakan kepada Mary, salah satu kenalan kami di dunia entertainment, juga kenal dekat dengan Stephen, Mary bilang kalau ada indikasi penipuan sebab Stephen sudah kabur ke Singapura. Dan ketika suami saya, Vincent, berhasil mengkontak Stephen mengaku perbuatannya menipu saya itu real. Saya pribadi ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sampai saat ini aparat kepolisian sudah responsif, bergerak cepat, membantu menyelesaikan kasus kami. Saat ini proses pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi sudah dilakukan. Saya yakin Indonesia negara hukum, maka saya berharap pihak kepolisian bisa segera menangkap pelaku agar bisa segera bertanggung jawab dan tidak ada korban lain di kemudian hari. Terima kasih. Oke, Bang, mungkin bisa dijelaskan sedikit, Bang, pelaporan terhadap Stephen ini kapan terjadinya dan kerugian yang dialami total berapa? Oke, saya izin buka ya. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitri Gani. Saya adalah salah satu founder dari Elza Syarif Law Firm. Kami dari tim lawyer Elza Syarif Law Firm telah melaporkan ke Polda Metro Jaya. Ini mungkin ininya nomor laporannya kelihatan. Kanan sini. Ya, nanti disebutkan aja, Bang. Nanti aja, mungkin disebutkan aja pelaporannya kapan, nomor LP-nya berapa, dan kerugian yang dialami. Yang ini ya. Baca. Oke, saya bacain ya. Nomor STTLP garing B garing 2947 garing 6 Romawi garing 2022 garing SPKP garing Polda Metro Jaya. Laporannya bulan Juni. Tanggal. Hah? Tanggal semuanya. 15 Juni 2022. Oke, kerugian yang dialami berapa? Total mencapai 9,853 M. 9,83 M. 853 Ya. Oke, untuk Jedar, kenapa begitu percaya dengan Stephen, Jedar? Karena dimulai dari berteman, terus sosok Stephen ini meyakinkan saya bahwa memang dia punya bisnis yang kompeten dan bisnisnya cukup dikenal, dan dari ucapan Stephen itu bisa meyakinkan saya. Oke, Vincent, gimana menanggapinya? Perusahaannya Tripaidi ini memang udah dikenalkan di lingkungan penjabat dan juga aparat-aparat lah. Karena juga dari postingannya juga cukup jelas, apalagi kita tahu sosial media kan sangat kuat kalau masalah marketing. Dari marketing dan repost yang dia repost, memang perusahaannya cukup luas, cukup dikenalkan. Jadi untuk kami percaya ya sudah terbukti dengan hasil kerjanya dia yang dipost di sosial media. Dia
ya itulah alasannya kenapa kita jadi percaya sama